Beberapa hari terakhir, jumlah penambahan kasus positif corona di Indonesia sempat menembus rekor barunya di angka 1.300 orang. Penambahan jumlah ini menjadi yang terbanyak di Asia Tenggara. Banyak pihak menganggap penambahan jumlah kasus ini disebabkan karena dibukanya sektor ekonomi dan bisnis tanpa diawasi secara ketat, khususnya dalam hal penerapan protokol kesehatan. Dan untuk mengetahui situasi terbaru di lapangan, sudah bergabung bersama kami ada koresponden CNN Indonesia, ada Arman Helmi di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Arman, selamat malam. Kalau dari pantauan Anda, bagaimana penerapan protokol kesehatan di sana? Ya, selamat malam, Prasidya Puspa. Untuk protokol kesehatan COVID-19 di pusat perbelanjaan, tepatnya saat ini saya berada di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Barat. Sejak tadi sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai dengan malam hari ini menjelang tutupnya mal, para petugas dari pihak mal sendiri tetap melakukan penjagaan dan juga screening yang bisa dikatakan cukup ketat, dimulai dari beberapa pintu masuk atau beberapa lobi yang tersedia di mal ini. Sebelum pengunjung datang atau pengunjung masuk, maka di depan pintu masuk sudah ada, seperti yang sudah disampaikan tadi, ada yang namanya scan barcode seperti itu. Jadi kalaupun misalnya ada dalam satu kelompok ada 5 atau 4 orang, itu cukup satu orang yang melakukan scan barcode ya. Jadi ini dalam satu kelompok juga tidak boleh banyak-banyak masuk ke dalam mal. Ini dibatasi paling banyak 4 sampai dengan 5 orang dalam satu kelompok, dan itu diperkenankan atau diperbolehkan satu orang melakukan scan barcode. Dari barcode tersebut juga harus ada beberapa data, Puspa, yang harus diisi seperti data pribadi, tempat tanggal lahir, tempat tinggal, kemudian juga riwayat kesehatan dan juga berapa orang yang ia bawa dalam satu kelompok tersebut. Kemudian pada saat masuk di bagian dalam juga sudah ada semacam monitor scanning, jadi akan diketahui berapa suhu daripada monitor scanning tersebut. Kalaupun di atas 37,3 derajat Celcius, maka dari depan mal sudah tidak bisa diperkenankan lagi untuk masuk ke bagian dalam mal seperti itu. Dan setiap jam para petugas di mal ini juga kami memantau, melakukan patroli ataupun juga berkeliling dan sembari memberikan himbauan edukasi kepada pengunjung jikalau ditemukan ada pengunjung yang duduk mungkin tidak melakukan jarak atau physical distancing ya. Jadi saat itu mereka akan langsung memberikan himbauan kepada pengunjung untuk mengatur jarak. Begitu juga pada saat mereka berada di dalam toko, mereka juga diatur jarak sedemikian rupa supaya tidak menumpuk pada saat di satu titik ataupun juga melakukan proses pembayaran di kasir. Pun pada saat mereka akan melakukan masuk ke dalam restoran. Di dalam restoran pun dibatasi 50% dan tidak boleh duduk bersebelah-sebelahan. Jadi dalam satu meja itu maksimal hanya 2 orang. Jadi ini melakukan pembatasan ini tetap merupakan perhatian penting bagi pihak mal ini sendiri karena mereka tetap patuh pada ketentuan daripada Pemprov DKI Jakarta dan aturan daripada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan mereka juga tadi ada fasilitas-fasilitas khusus yang tidak mengharuskan adanya sentuhan tangan atau jari. Jadi cukup dengan melambaikan tangan maka tombol tersebut bisa bergerak dengan sendirinya dan melakukan injakan pedal kaki pada saat mereka akan menentukan lantai berapakah mereka akan naik di lift seperti itu. Dan dari pihak mal sendiri juga memberikan ada satu ruangan khusus jikalau memang ada terdeteksi atau mungkin ada satu penumpang yang mungkin dicurigai demam di atas 37,5 derajat Celcius dan akan langsung diisolasi di ruang khusus dan akan berkoordinasi dengan layanan kesehatan terdekat daripada mal ini sendiri, Puspa, untuk meminimalisasi adanya penularan COVID-19 di pusat perbelanjaan. Jadi kalau misalnya kita berbicara tuduhan pusat perbelanjaan ataupun juga pusat keramaian itu merupakan penyumbang daripada angka tingginya penderita COVID-19 di Jakarta, saat ini kami simpulkan di pusat perbelanjaan itu cukup ketat sehingga pengunjung atau masyarakat yang datang itu benar-benar diperiksa sesuai dengan protap yang sudah ditentukan. Puspa. Arman, tadi Anda mengatakan bahwa ada ruangan isolasi mandiri jika ada calon pengunjung atau pengunjung yang terlihat suhu tubuhnya di atas 37,3 atau 37,5 derajat Celcius. Apakah artinya fasilitas kesehatan ini tidak begitu disiagakan oleh pusat perbelanjaan tersebut, bukan menjadi prioritas karena pada akhirnya mereka memanggil layanan kesehatan terdekat begitu, Arman? Iya, betul.
Puspa, tetap ruangan ini tetap mereka siagakan, tetap akan berfungsi. Tapi kalau memang tidak ditemukan adanya pengunjung yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3 atau 37,5, maka ruangan ini tidak akan digunakan untuk orang atau tidak akan dimasukkan orang yang tidak dicurigai seperti itu. Tapi mereka tetap mensiagakan atau mereka tetap standby jikalau memang kalau nanti akan ada ya ditemukan ada pengunjung yang di tracing lewat suhu tubuh, lewat pemeriksaan di pintu masuk dan pintu keluar dicurigai, maka akan langsung digiring ke ruangan tersebut dan mereka akan dengan cepat dan tanggap menghubungi petugas kesehatan, baik itu puskesmas ataupun juga rumah sakit yang merupakan rujukan di sekitar wilayah pusat perbelanjaan ini, Puspa. Oke, Arman, biasanya kalau kita ke mall, ke pusat perbelanjaan sebelum ada masa pandemi, kita masuk ke salah satu toko, kita bisa dengan bebas mencoba baju mungkin, sepatu atau tas dan Ya. yang lainnya. Apakah saat ini karena adanya protokol kesehatan ada perubahan perilaku dari masyarakat untuk mencoba atau menggunakan barang-barang yang dijual di toko tersebut? Iya, Puspa, ini menarik sekali. Jadi kalaupun misalnya pengunjung atau mungkin kita akan berbelanja di pusat perbelanjaan, maka kita juga tidak bisa sembarangan mengambil dalam jumlah yang banyak dan lantas kemudian kita masuk ke kamar ganti untuk mencoba pakaian tersebut, tapi hanya dibatasi ya kurang lebih atau maksimal 2 potong baju yang bisa diperkenankan untuk dibawa masuk ke ruang ganti, dan itu pun akan langsung disemprotkan semacam cairan disinfektan oleh petugas supaya bisa dikatakan cukup steril seperti itu. Dan nantinya kalaupun juga ini sudah banyak menumpuk begitu atau baju ini semakin banyak dicoba, maka pihak toko sendiri mungkin akan mengupayakan untuk membawa ke laundry untuk membersihkan atau mencuci baju-baju yang ada ini, Puspa, sehingga diharapkan baju ataupun juga produk mereka yang ada di pusat perbelanjaan ini tetap steril dan aman bagi pengunjung begitu. Baik, baik, terima kasih laporan Anda koresponden CNN Indonesia Arman Helmi melaporkan dari Jakarta.